Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Oktavina dengan NPM 21170510052 dari kelas AB. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, serta tantangan dan solusinya. Baiklah, Pancasila bisa menjadi tantangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia karena sejumlah alasan, seperti yang pertama ada interpretasi yang beragam, kedua ada konflik etika dan moral, ketiga ketidaksetaraan akses, dan yang keempat ada reformasi hukum dan kebijakan. Baiklah, masuk ke tantangan yang pertama, yakni interpretasi yang beragam. Pancasila ini terdiri dari 5 prinsip dasar yang cukup umum dan luas. Namun, interpretasi prinsip-prinsip ini dapat bervariasi, dan ini bisa menjadi masalah dalam menentukan bagaimana nilai-nilai Pancasila harus diinterpretasikan dan diterapkan dalam konteks pengembangan iptek. Interpretasi yang beragam ini bisa menghambat konsensus tentang arah dan tujuan yang tepat dalam pengembangan iptek itu sendiri. Jadi, solusinya adalah memfasilitasi dialog dan diskusi antara berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, akademisi, dan masyarakat sipil, untuk mencapai pemahaman bersama tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila yang seharusnya diterapkan dalam iptek. Tantangan yang kedua yakni konflik etika dan moral. Beberapa bidang iptek mungkin bertentangan dengan nilai-nilai etika dan moral yang dipegang dalam Pancasila. Contoh kasusnya adalah penggunaan teknologi manusia, manipulasi genetika, atau perkembangan teknologi yang berbahaya. Penentuan sejauh mana iptek dapat dikembangkan dalam konteks ini dapat menjadi perdebatan dalam etika dan moral bagi bangsa Indonesia. Solusi yang tepat adalah membantu lembaga etika dan regulasi yang independen yang dapat memberikan panduan dan mengawasi perkembangan teknologi dalam rangka nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Yang ketiga ada ketidaksetaraan akses. Salah satu prinsip Pancasila adalah persatuan Indonesia. Namun, ketidaksetaraan akses terhadap teknologi dan iptek di seluruh negeri dapat menghambat pencapaian persatuan yang sesuai dengan Pancasila. Karena kalian tahu sendiri, akses teknologi di Indonesia itu belum menjangkau seluruh Indonesia. Jadi ketidaksetaraan akses ini menjadi salah satu faktor atau tantangan tersendiri bagi perkembangan iptek. Solusinya adalah mendorong akses merata terhadap teknologi dan pendidikan iptek dengan melibatkan pemerintah dan sektor swasta dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Tantangan yang keempat ada reformasi hukum dan kebijakan. Mengintegrasikan nilai-nilai Pancasila ke dalam kerangka hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan iptek juga bisa menimbulkan permasalahan. Pengembangan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sambil mempertahankan inovasi dan perkembangan iptek bisa menjadi tantangan. Solusinya adalah mengembangkan hukum dan kebijakan yang sesuai dengan Pancasila sambil mempertahankan fleksibilitas dan responsivitas terhadap perkembangan teknologi dengan melibatkan pakar hukum dan teknologi. Jadi, tidak ada hukum dan kebijakan yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dalam pengembangan iptek itu. Kesimpulannya, dari tantangan-tantangan yang sudah saya jelaskan tadi, tantangan tersebut dalam mengintegrasikan Pancasila dalam pengembangan iptek memerlukan pendekatan yang seimbang antara memahami nilai-nilai Pancasila yang fundamental dan mengakomodasi kemajuan teknologi. Diskusi konsensus dan kerjasama aktif antara semua pemangku kepentingan adalah kunci untuk mengatasi tantangan ini dan mencapai pembangunan iptek yang sejalan dengan tujuan nasional dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan dari saya. Apabila terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.